Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar pengendalian dalam manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9 yang pertama, Yoga Prasetya Kurniawan, yang kedua, Amalia Nurwardani, yang ketiga, Ruri Edita Anggraini, yang keempat, Revanda Febri Hapsari, yang kelima, Juliet Dinda Inestiti. Dalam bab dasar-dasar pengendalian manajemen, kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian pengawasan, yang kedua, hubungan pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yang ketiga, tipe-tipe pengawasan, yang keempat, tahap-tahap pengawasan, yang kelima, pentingnya pengawasan, yang keenam, alat bantu pengawasan manajerial, yang ketujuh, mengidentifikasi bidang presentasi kerja kunci, yang kedelapan, kasus pengawasan dan penyelesaiannya. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini berkenaan dengan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan juga merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Selanjutnya, pengertian pengawasan menurut Winardi. Winardi mengidentifikasikan bahwa pengawasan merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan hasil aktual sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Definisi pengawasan sendiri menurut Robert G. McClure yaitu sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Hubungan pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dari definisi pengawasan, dapat diartikan bahwa fungsi pengawasan memiliki hubungan sangat erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi. Apabila manajer tidak melakukan pengawasan, sebaik-baiknya terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, kemungkinan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat tercapai karena terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tak terkendali. Tipe-tipe pengawasan. A. Pengawasan pendahuluan, feed forward control. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. B. Pengawasan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, concurrent control. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan. Atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya atau tidak atau training control. C. Pengawasan umpan balik, feedback control. Tipe pengawasan ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini sering disebut past action control karena pengawasan ini bersifat historis. Tahap-tahap pengawasan. Tahap pertama, penetapan standar pelaksanaan perencanaan. Tahap kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tahap ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tahap keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Tahap kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tahap pertama, penetapan standar pelaksanaan perencanaan. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar sendiri memiliki arti sebagai satuan pengukuran yang dapat dijadikan pedoman. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, market share, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. 3 bentuk standar yang umum yaitu standar fisik meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, kualitas produk. Standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. Standar waktu meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus terselesaikan. Tahap kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai dengan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalkan timbul beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan. Berapa banyak produksi yang harus dihasilkan dengan mengukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan. Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan. Tahap ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap ketiga adalah melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pertama, observasi. Mengamati secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan-laporan. Dengan melihat laporan baik itu secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, metode-metode otomatis. Yang keempat, inspeksi atau pengujian tes atau dengan pengambilan sampel. Tahap keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Tahap ini merupakan tahap untuk menganalisis dan membandingkan sebuah pelaksanaan kerja nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dahulu atau standar yang telah ditetapkan. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan, harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Tahap kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat berupa: pertama, mengubah standar mula-mula barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan. Ketiga, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Pentingnya pengawasan. Beberapa faktor yang membuat pengawasan sangat diperlukan oleh setiap organisasi antara lain: pertama,
Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dihindari. Melalui fungsi pengawasan, manajer dapat memperkirakan perubahan-perubahan yang akan berpengaruh pada barang dan jasa yang diproduksi oleh organisasi. Sehingga, organisasi mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang tercipta dari perubahan yang ada. Dua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, maka organisasi tersebut makin memerlukan pengawasan yang lebih ekstra hati-hati dan teliti. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Maka dari itu semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. 3. Kesalahan-kesalahan. Kesalahan dalam organisasi memang tak bisa terhindarkan. Seringkali bawahan membuat kesalahan seperti memesan barang atau komponen yang salah. Maka sistem pengawasan dapat memungkinkan memprediksi kesalahan-kesalahan yang akan timbul sebelum tak terkendali. 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Apabila manajer ingin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab manajer sendiri tidak berkurang. Manajer tetap harus mengawasi bawahan tersebut apakah bisa menjalankan tugas yang diberikan. Jika manajer tidak melakukan pengawasan, kemungkinan akan timbul masalah lebih besar. Slide berikutnya, alat bantu pengawasan manajerial. Terdapat dua alat bantu pengawasan yang paling terkenal, yaitu manajemen dengan pengecualian dan sistem informasi manajemen. Manajemen dengan pengecualian atau Management by Exception atau MBA memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengawasan yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkatan manajemen rendah untuk menangani masalah yang tidak terlalu kritis. Hal ini dapat dipraktikkan oleh manajer penjualan, produksi, keuangan, maupun bidang-bidang fungsional lainnya. B. Manajemen Information System atau MIS. Manajemen Information System atau Sistem Informasi Manajemen memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perencanaan dan pengawasan dengan efektif. MIS adalah sistem pengadaan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang direncanakan agar keputusan-keputusan manajemen yang efektif dapat dibuat. Mengidentifikasi bidang prestasi kerja kunci. Prestasi kerja kunci atau bidang hasil pokok atau BHP adalah aspek-aspek unit atau aspek organisasi yang harus berfungsi secara efektif agar unit atau organisasi secara keseluruhan dapat berhasil. Biasanya, bidang-bidang tersebut mencakup aktivitas berkaitan yang terjadi di seluruh organisasi atau unit. Bidang-bidang prestasi kerja kunci ini pada gilirannya akan membantu menetapkan sistem pengendalian dan standar yang lebih rinci. Contoh kasus, Doni adalah seorang manajer di sebuah departemen. Manajer tersebut memiliki hubungan dekat dengan salah satu rekan kerja yang menjabat sebagai kepala seksi yang menangani pengelolaan aset yang dimiliki departemen tempat Doni bekerja. Kepala seksi tersebut berwenang dalam menginventarisasi, menjaga, dan administrasi pelaporan penggunaan gedung kantor, peralatan bergerak seperti mobil dan bus dinas, serta fasilitas ruangan, aula, dan kantin.
Doni dan rekan kerjanya bekerja sama dalam memanfaatkan aset departemen melalui beberapa pemberitahuan tidak resmi tentang pungutan terhadap penyewaan kantin, lahan parkir, penyewaan aula, dan penyewaan bus serta memberikan ruangan kantor yang dipakai untuk mengelola transaksi-transaksi tersebut. Pelaporan transaksi tersebut tidak transparan dan sebagian besar dimanfaatkan oleh Doni dan rekannya. Setiap ada inspeksi dan audit, Doni telah mempersiapkan bentuk penyamaran atas segala transaksi yang digunakan dan penyalahgunaan aset tersebut. Analisis kasus. Dalam kasus ini, menurut kelompok kami dapat dilakukan penyelesaian sebagai berikut. 1. Fungsi pengawasan dan pembentukan integritas SDM pegawai perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Kedua, dalam kode etik pegawai perlu dicantumkan pelarangan penyalahgunaan aset untuk memperkaya diri sendiri. Ketiga, untuk tindakan terhadap pelanggaran diperlukan sanksi yang memberikan efek jera dan langkah-langkah hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah dalam pemaparan, kami mohon maaf dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dapat didiskusikan di WA Group. Selamat siang.